Salam Bapak Ibu, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang mengenali diri. Seiring dengan pertumbuhan kedewasaan rohani, di mana kita semakin masuk ke pusat-pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, kita akan semakin peka terhadap hal-hal yang Allah tidak kehendaki. Karena semakin masuk ke pusat-pusaran kebenaran, kita akan lebih mengenal keagungan pribadi Yesus dan kita dapat mencium keharuman Allah. Kita dapat lebih menghayati kehadiran Allah. Dengan demikian kita dapat pula menghayati kedahsyatan kesucian Allah. Pengalaman ini lebih dari pengalaman keberagamaan pada umumnya. Pada umumnya, pengalaman keberagamaan hanya sampai kepada atmosfer atau suasana kesalehan melakukan hukum. Orang beragama juga bisa merasakan suasana kerohanian yang sesuai dengan standar moral dan keberagamaannya. Tetapi orang percaya harus lebih dari itu. Maka Tuhan pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari para tokoh-tokoh orang Farisi, pemimpin agama orang Yahudi, maka engkau tidak layak untuk mengikut Tuhan. Orang percaya harus sungguh-sungguh dapat menghayati kehadiran Allah yang dahsyat setiap waktu dimanapun, juga di sepanjang umur hidupnya. Suasana seperti ini akan berlanjut terus sampai di balik kubur. Itulah sebabnya orang percaya yang benar dapat merasakan suasana surga sejak masih ada di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengalami seperti yang saya katakan tadi, yaitu menghayati kehadiran Allah, kita akan mulai dapat melihat kesalahan-kesalahan kecil yang dahulu tidak kita sadari sebagai kesalahan, sekarang terdeteksi oleh kita sebagai kesalahan yang besar. Kita semakin teliti terhadap motivasi-motivasi yang mendorong atau menjiwai kita dalam melakukan sesuatu. Dengan demikian, kita semakin jujur terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Dengan hal ini kita dapat dengan jujur, terbuka, dan teliti mengenali diri kita sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya orang-orang yang memahami keagungan kepribadian Allah dan mencium keharuman kesuciannya yang dapat mengenali diri sendiri secara benar. Sebelum seseorang mengenal Yesus dengan benar, ia belum mengenal diri sendiri dengan benar. Saudara, banyak orang merasa sudah mengenali dirinya sendiri dengan benar, padahal belum. Ukuran mengenali diri sendiri bukanlah berangkat dari sudut pandangnya, yaitu apa yang dia anggap atau dia pandang sebagai baik atau buruk, melainkan berangkat dari penghayatannya terhadap keagungan pribadi Tuhan serta standar kesuciannya. Dalam hal ini banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak tahu terhadap dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini bisa mengkritik orang lain, mencela orang lain, menasihati orang lain, bahkan menjadi pembina bagi orang lain, tetapi ia tidak bisa menasihati dan membina dirinya sendiri. Orang seperti ini pasti masih memiliki duri yang dapat melukai orang lain. Orang Kristen sejatinya ditandai dengan kehidupannya yang tidak berduri sama sekali. Ini berarti ia tidak akan menyakiti siapapun. Dari hal ini kita bisa melihat orang Kristen yang sejati dan yang palsu. Tentu saja dengan ini kita mengoreksi diri sendiri. Apakah kita Kristen yang sejati atau
kita adalah orang Kristen yang palsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semakin kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan masuk ke dalam pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, kita akan merasakan duka dan lukanya hati kita ketika berbuat suatu kesalahan. Dalam hal ini, kita juga bisa merasakan duka dan lukanya hati Allah ketika kita berbuat salah yang merupakan indikasi ketidaksetiaan kita kepada Allah. Oleh anugerah dan kesabaran hati Allah, Dia tetap setia walaupun kita tidak setia. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam 2 Timotius ini mengatakan bahwa dalam sebuah pengalaman ini paling tidak ada dua berkat yang kita peroleh. Yang pertama, kita semakin takut terhadap Allah dan trauma terhadap kesalahan. Hal ini mendorong kita menjauhi kesalahan dan kesalahan di hadapan Allah. Dengan demikian, lebih mudah mewujudkan kesucian hidup yang berstandar Allah sendiri. Dosa atau praktek melalui kesalahan tidak akan bertahan lama dalam hidup kita. Keadaan yang percaya seperti ini tidak memberi tempat berpijak atau pangkalan bagi iblis. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara yang dikasihi, yang kedua, kita lebih bisa menghayati kasih pengampunan Tuhan terhadap diri kita. Kita merasa dan menghayati dengan mendalam banyaknya pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Melalui pengalaman ini, kita dapat lebih mengasihi Allah. Terkait dengan hal ini, Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dalam Lukas 7 ayat yang ke-47. Dengan demikian, kita dapat semakin mengasihi Allah. Kasih yang terbangun dari pengalaman ini adalah kasih yang sangat kuat, yang mendorong kita untuk membalas kebaikan Allah dengan apapun yang dapat kita lakukan. Kita dapat persembahkan segenap hidup kita tanpa batas dengan kerelaan dan sukacita. Kita tidak perlu dibujuk untuk melayani Allah, sebab dalam diri kita sudah ada dorongan yang sangat kuat untuk melayani Allah. Bagi kita, pelayanan pekerjaan Tuhan bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.